Oke, assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke, di video kali ini saya akan coba bahas ya terkait dengan berapa sih idealnya bobot dari micin model Whoop ya yang saya maksud. Itu sebaiknya bobotnya itu berapa sih dan menggunakan motor apa idealnya. Ini menurut versi saya, dari berbagai macam saya coba kombinasi, kemudian saya coba terbangin, itu yang menurut saya paling enak. Nanti kita akan bahas ya di video kali ini. Saya akan coba bahas karena yang namanya micin ya, micin Whoop, ini akan saya coba bagi berdasarkan ukuran propeller atau ukuran frame ya. Jadi dari frame 65 mm, 75 mm sampai 85 mm. Untuk yang 95 mm itu udah, menurut saya udah terlalu gede ya ukurannya, udah menggunakan propeller 2,5 inci, jadi nggak dimasukkan dalam kategori micin yang kecil. Oh ya, maksud saya micin yang saya bahas di sini adalah micin yang bisa untuk record HD ya, yang bisa record HD, jadi bobotnya otomatis akan lebih berat daripada yang biasanya. Nah, untuk khusus HD itu kita harus tetap menjaga agar bobot dari micin itu tetap ringan supaya terbangnya itu juga enak. Percuma saja kalau misalkan bisa record HD tapi terbangnya pelan atau kurang enak, terlalu berat, itu sama aja kurang asik untuk diterbangkan ya. Oke, pertama yang saya bahas adalah micin yang mulai paling kecil ya. Ini adalah micin dengan frame 65 mm dan ini di sini menggunakan kamera Runcam Split 3 Nano. Jadi ini bisa record HD ya dengan ukuran frame 65 mm. Nah, untuk micin 65 mm ini bobotnya kalau menurut saya itu usahakan bobotnya itu di antara 27 sampai 30 gram. Jangan lebih dari itu. Lebih ringan boleh, itu malah lebih bagus. Cuman memang kalau misalkan record HD ya, karena ada DVR-nya dan kameranya biasanya itu agak berat daripada kamera FPV biasa, itu biasanya nambah bobot yang signifikan. Nah, ini saya ada timbangan ya, ada timbangan. Ini kita coba ya, timbang rakitan saya 65 mm micin 65 HD. Ini kalau ditimbang tuh beratnya ada di 29 gram. Ini karena menggunakan kamera Runcam Split 3 ya, yang mana memang kameranya itu lebih berat daripada Runcam Split 3 Lite yang dipakai oleh Mobula 6 HD. Cuman ini lensanya pakai kaca. Kalau yang punyanya Mobula 6 HD itu dia pakai plastik. Jadi secara kebeningan tuh biasanya bening yang pakai kaca. Oh ya, untuk micin 65 sampai 85 mm yang saya bahas ini adalah micin dengan baterai 1-2S doang ya. Jadi nggak sampai 3 atau 4S. Itu kita bahas yang micin untuk 1S sampai 2S, yang mana 1S dan 2S itu baterainya relatif murah ya. Terus biasanya motor yang dipakai di 1S dan 2S itu juga nggak berisik. Jadi cukup aman kalau misalkan diterbangkan di sekitar orang atau sekitar kompleks perumahan, dan itu nggak akan mengganggu orang lain karena suaranya itu nggak terlalu berisik. Untuk motor micin 65 mm ini saya rekomendasikan itu menggunakan 0802 mulai dari 18.000 kV, 19.000 kV, 22.000 kV sampai 25.000 kV ya yang ada di pasaran. Itu bisa dipakai asalkan ukurannya itu 0802 ya tipenya. Nah, untuk selanjutnya untuk micin 75 mm. Nah, yang 75 mm ini agak unik ya, karena dia bisa dipakai untuk 1S, bisa dipakai juga untuk 2S, itu juga masih cocok. Ini micin 1S Acrobi 75 ya yang saya rakit di video saya sebelumnya. Nah, untuk micin ini juga pakai kamera HD ya. Ini pakai Runcam Split 3 Lite, kamera split yang paling ringan ya menurut saya, dan FOV-nya itu juga cukup bagus, cukup enak untuk diterbangin. Ini kalau ditimbang untuk yang 1S itu beratnya di 35,9. Jadi
kalau micin 75 mm untuk yang 1S itu bobotnya itu usahakan di rentang 35 sampai 40 gram. Lebih ringan jauh lebih bagus, tapi jangan sampai lebih dari 40 gram. Itu kalau menurut saya ya. Sedangkan untuk motornya ini bisa pakai motor yang tadi yang dipakai di micin 65, itu juga masih bisa. Kalau untuk 1S bisa pakai motor 0802 ya, itu juga bisa. Atau kalau nggak mau 0802, mau motor yang agak lebih gede dikit, bisa pakai 1102 18.000 kV, itu juga bisa. Sedangkan untuk yang versi 2S nya, kalau 2S nya itu biasanya pakai motor yang lebih berat ya, karena speknya itu pasti akan berbeda 1S dengan 2S ya. Yang pertama untuk bobotnya, kalau untuk 2S itu lumayan ada toleransinya untuk bobot ya. Jadi bobotnya kalau yang ukuran 75 ini saya sarankan di bobotnya antara 40 sampai 45 gram. Itu biasanya yang berbeda itu di tipikal di motornya nih. Nah, motornya itu kalau 2S itu rekomendasinya itu bisa pakai 0802 16.000 kV, itu motor yang dipakai Mobula 7, atau pakai motor ukuran 1102 9.000 kV atau yang 10.000 kV, itu juga bisa ya. Motornya itu lebih lebar dari yang 0802. Kalau yang seri 110X ya, itu lebih besar. Oke, itu tadi yang untuk ukuran 75 mm ya, micin. Nah, yang terakhir yang agak gede ya, untuk 2S ini saya juga ada rakit untuk SD juga. Ini kameranya sama, pakai Runcam Split 3 Lite, karena itu kamera split terbaik ya menurut saya secara kualitas gambar, terutama kualitas FOV-nya ya. Itu FOV yang paling baik di antara kamera-kamera split yang lain. Nah, untuk yang micin 85 mm ini bobotnya, ini pasti pakai baterai 2S ya, nggak mungkin pakai baterai 1S untuk micin ukuran 85 mm ini. Kalau untuk 2S itu bobotnya, usahakan bobotnya itu antara 48 sampai dengan 55 gram. Bobot rentangnya untuk yang ukuran 85 mm. Ini kalau yang rakitan saya ini, kalau misalkan ditimbang, itu beratnya di 49,9 ya, hampir 50 gram. Jadi masih masuk di rentang 48 sampai 55 gram. Untuk motor yang 85 mm ini, itu rekomendasinya bisa menggunakan motor ukuran 1103 11.000 kV, atau pakai motor 1102 9.000 kV atau 10.000 kV, itu juga bisa. Itu biasanya yang saya pakai untuk nge-build micin 85 mm ya. Kenapa sih bobot itu mesti diperhatikan atau sangat diperhatikan ya kalau kita nge-build micin? Karena setiap gramnya di micin itu mempengaruhi performa terbang. Ya memang kita juga mesti perlu tuning ya di settingan Betaflight-nya. Cuman faktor yang paling menentukan itu juga dari kualitas build kita ya, terutama untuk bobotnya. Gak masalah kalau misalkan bentuk penampakan micinnya itu nggak terlalu bagus ya, yang penting tuh ringan. Karena untuk micin atau untuk micro drone ya, itu fungsi utamanya kan buat terbang ya, bukan buat dipajang untuk bagus-bagusan, tapi memang buat terbang. Jadi walaupun penampakannya jelek, tapi kalau misalkan terbangnya enak karena bobotnya ringan, itu jauh lebih bagus. Karena biasanya kita share kan hasil FPV-nya ya, hasil video footage-nya, bukan penampakan si micro drone-nya. Karena dengan bobot yang saya sebutkan tadi, itu otomatis kita untuk tuningnya nanti ya akan jauh lebih mudah daripada kalian nge-build micro drone itu yang overweight ya. Walaupun penampakannya seolah-olah bagus atau keren ya, tapi terbangnya itu bisa pelan kayak kura-kura gitu, juga percuma. Itu yang saya rasakan ya waktu pertama kali nge-build ya. Jadi saya bikin micin itu saya bagusin banget ya, sampai penampakannya itu oke banget. Cuman begitu dibuat terbang
itu nggak bisa terbang malah, atau kalaupun bisa terbang hanya bisa hover dan terbangnya itu pelan banget. Itu akan mengurangi kenikmatan sensasi kalau kita misalkan terbang micin ya. Jadi biasanya syarat untuk nge-build micin tuh buat saya itu selain bisa nge-record SD, tapi performa terbangnya itu juga harus lincah ya, dan harus enak kalau untuk diterbangin. Nggak jauh beda dengan yang versi non HD. Nah itu teman-teman ya, kira-kira tips untuk nge-build micin ya, ukuran 65 sampai 85 mm dengan baterai 1 sampai 2S, terkait dengan faktor bobot yang mesti diperhatikan dengan seksama. Oke, paling videonya itu aja ya, video singkatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan informasi yang saya kasihkan itu salah, dan mungkin kalian ada feedback atau komen yang lebih bagus ya, silahkan komen aja ya di komen video di bawah ini. Yang penting jangan pernah putus asa, jangan pernah bosan untuk nge-build micin ya. Kalau kita misalkan hobi untuk sebagai pilot FPV, mau yang micin atau maupun yang kuat yang lebih gede, kalau bisa sih untuk pemula itu udah mulai coba-coba untuk nge-build, karena memang nggak hanya waktu terbang yang bisa kita nikmatin, biasanya itu waktu nge-build itu juga lumayan seru biasanya. Oke, paling segitu dulu video dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Thank you dan bye-bye ya.